Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1000 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat. Kalau di Riau ini ada pengumuman dari gubernur yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan sejak 1000 tahun yang lalu, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Abdul Somad, mati. Pelan-pelan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai warga Siak, wahai orang Riau, orang Bugis, Dasat Latif, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, waspada kalian, bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Mencuri tiba-tiba didapat polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak pertama kerangin, duh, masih lari. Tembak kedua, duh, masih lari. Tembak ketiga, tak, masih lari. Tembak kepalanya. Kakinya dulu ditembak. Tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya aku tembak, kok kepalanya dikena? Dia soalnya waktu ditembak dia tunduk. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000, kaya enggak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Allah, dengarlah janji hamba. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat.
Nanda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beda-beda. Wa bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena secara langsung istri di rumah macam-macam mati. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kita. Serius dulu, ini kumpul keluarga ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah, namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Ya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan bertanya, lalu cek bukan sabotase ini. Cek. Lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Jalan lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian, hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'ad Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'ad Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya, urusan bapak bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17 tahun cantik, masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17 71 tersenyum, lari cucunya. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustaz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi,
waduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma beni ko sapak ko nyerong kay musuloy mencekik-cekik. Artinya kalau kau istri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustaz, iya kah? Iya kaya. 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Bertanya mahasiswa saya di UNAS, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Sebenarnya salah deh. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya, dikasih board tetap miring, tebal. Utamakan agama, dengan nilai agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada 1. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya kaya lagi kayak kesurupan. Maka mendapat sempurna tidak mungkin. Apa makanya Nabi katakan utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang satu, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati bisa jadi pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Banyak. Ada? Banyak. Kamu salah, kenapa kau pilih? Gaspol. Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat dia gelisah, dek cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang dek, dia bilang dek, saya bang sholat dulu dong, sudah mau asar ini kita belum sholat dulu. Nanti kau lewati surga, besok aja lagi sholat. Sudah selesaikan, langsung katakan wabillahi taufiq walhidayah. Dan tidak usah pacaran bos. Tidak ada. Saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi dibawa di depan. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini dua cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker novel-novel. Modal 15.000, ini kan roti 1 bungkus. 1 autan 2 biji. Bawa itu jangan nonton mobil. Motor aja sakit tangan dicicing lunas. Masa kau 3 tahun di pacari tidak ketemu tak dilamar-lamar, berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah.
Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Saat lagi ada yang pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Saat ada doa-doa penenang jiwa. Ini bila doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam? Oh, maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz, sobat, Bapak ini udah ada masalah. Oh, kami lagi sama istrinya. Ini semua ini kamu gak perlu masalah ini. Minta ini, PJ. Bapak pikir udah ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini, jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat. Waktu kita sarjana, apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode, sudah 2 periode selesai masalahnya? Tangkap KPK. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istri cantik kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jenis suaminya. Lebih bagus kalau jenis istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang baru jalan sama dia. Jalan aja deh nanti kita pergi dulu. Sampai ke depan ada kau bangga, jangan sedikit. Istri cantik masalah, tidak ada istri masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Rasulullah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dari isinya, karena cintanya Nabi kepada cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah karim, belum lagi sudah ada masalahnya. Apa? Bapak sudah wafat, lagi baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun, kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat, 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya, ambil ikis pamannya, wafat lagi pamannya, besar jadi Nabi 40 tahun. Setelah jadi Nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Itu Nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Ada tidak ada masalahnya, samping kanan saya. Samping kiri saya, Abdul bersaudara. Masalahnya Pak. Maka Allah katakan, Dasar, seolah-olah Allah yang berkata, Dasar, Abdul, kalau ada masalahmu mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok, tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu Allah sampaikan, Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Yang kedua, perbaiki salat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Dengan kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat mendoakan kamu, paling mendoakan kamu status semoga bahagia ya. Memang itu status Tuhan baca. Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya dok.
Saya Pak dulu Pak PJ 2014 itu juga Pilwali di Makassar. Ya, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya mau bilang kalah, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan mesin Anda. Sabar, yang kedua perbaiki saya. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu, Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibunya jelek. Ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh bagi sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sama. Ya tak? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini menghafal Quran, anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Tarawih, disuruh, kau lah didengar hafalan dulu. Jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak hati. Tenang, namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat apa sambungannya ini. Ya dah, dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul, tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Kemudian di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba aku yang berteriak dari belakang sekali. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kerja di kampung, waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama? Ada kawan saya sekarang sudah jadi tulis SMP. Dia angkat kepalanya, dia punya, wih, lenyap imamnya. Saya bilang, hilang imam. Imam bilang, kita tunggu lama, sulit. Dapat ternyata dia keluar. Seolah kita tanya, Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sabda? Dan saya kentut. Pak Imam, dari kali kalau kentut, kasih bangun ke Pak, supaya kita lihat kau keluar. Saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah bulan 11 akan datang provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut milih. Ini Riau kan kaya, saya pergi ke rumah, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung, jangan kau pilih karena satu partai, jangan kau pilih karena satu suku, jangan kau pilih karena kau tim suksesnya, tapi pilih yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan provinsi dia. Yang ketiga, hati-hati dengan teman. Hati-hati dengan teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik.
Cuma sayang kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput, kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi setang kakinya satu, mati lagi di belakang, hujan lagi satu mantel berdua, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi, 2 kali hubungan, 2 bahasa kita selawat pasal semua titik Pak, pasangin begitu pulang dikasih 50.000 dipucat-pucat. Jangan tahu saya serius ini. Saya bersyukur provinsi dia ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta undang artis. Apa kau dapat kalau undang artis? Alamat palsu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, bajunya kelihatan darah, pendek gula. Tidak juga kau dikasih begang. Bahwa pemimpinan partai sekarang ini ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustaz. Tapi kali ini spesial. Kenapa mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia? Saya baru paham tadi mazhab tentang beliau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus aja. Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus minus. Alhamdulillah. Mari Bapak saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. APJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau Bapak jadi pejabat besok-besok, hati-hati milih teman Pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Buktikan, rasakan saja tidak aneh yang akan datang Pak. Ini sudah temannya Bapak. Waktu kita mau rasakan Pak, bedakan rasa waktu Bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan sampai kanan, begitu hilang lewat kita dari pura-pura dahlia. Maka keliru para pemimpin. Kalau Allah berikan kepemimpinan lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat. Anda semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga masih nanti Pak, masuk tapi masih nanti lama dia mungkin. Ulama provinsi Riau masuk surga masih nanti. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI masih nanti Pak. Ya tak? Tapi begitu katakan gubernur provinsi Riau masuk surga, tidak perlu nanti sendiri dia. Cuma kadang banyak pejabat bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat juga. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Apa sampean pilih kalau tahu dia bohong? Saya belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos, tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus, boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper sholat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses.
Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Balik modal. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau kita milih-milih? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Kita menghubungkan ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak udah jalan-jalan, tahan dulu kakinya, kaki tahan dulu, seluruh tubuh merasa sakit. Kalau kaki tahan dulu, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan luka. Rasa pemijang. Begitu mestinya kita diberitahu. Sakit yang lain ikut rasa. Ya, jangan berpecah belah. Bersatu. Politik proses 5 tahun. Tidak senang, tidak usah jelek-jelek. Cukup, jangan dibunuh. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohin masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya, adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah. Ya, nah berikutnya belum. Terus. Saya bukan calon. Terus pakai saja. Nah ini sekalian saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga, ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah tadi itu sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Ayam sholat, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main. Allah. Ada malah sholat kayak tidak makan. Betul kan? Ada juga sholat terlalu semangat. Allah. Tahu karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kami lain. Kami kita lebih baik kau koreksi sholat. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan, itu jadi Allah, bukan caleg. Kalau caleg Pak Ali saja boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Orang ikat sama pilih saya, sama-sama kita bersiap. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalah. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buat. Saya sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya. Sangka baik, berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Bani
sudah ikhtiar, kita doakan menang. Kalau tidak menang, berarti itulah yang terbaik. Saya itu daftar akabri kan, tidak lulus gara-gara CT. Senang betul. Saya protes pada Allah waktu itu. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Amal saya lulus. Dia sekarang AKBP 2 bunga pakai baret merah reserse. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini baret hitam sampai baret merah diceramai semua. Reset buat Pak PJ ya. Saya berdoa Ustaz, kok tidak Allah kabulkan? Berapa lama aku berdoa? Tahu Nabi Zakaria? Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata tidak mungkin. Sebenarnya anak ini saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam dikasih, padahal kau cuma tipu. Seribu aja kau tipu. Asal rapat, ternyata pintu merapat. Kau dikabulkan doa. Memangnya ada orang dalam. Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik, kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh paling sederhana. Ada kau punya 2 sahabat, satu 5 kali ketemu sehari, satu cuma sekali ketemu 1 hari. Satu minggu, satu 5 kali ketemu, dan kalau dia ketemu dia bawa oleh-oleh 5 kali sehari, satu cuma sekali sepekan, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Satu sekali seminggu. Yang pergi ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatku 5 kali sehari semalam. Begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta kalian sudah 5 kali sehari semalam. Kalian yang hari Jumat saja paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Ada masalahmu, pasti Allah tidak perhatikan. Kasih lagi contoh sederhana. Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang di sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ. Saya mau ke pondoknya luas, tapi saya tidak ada mobil. Oh Pak PJ katakan, aduh saya lagi di Jakarta ya Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Kamu kan artinya itu, pokoknya kau saja. Saya lagi di Jakarta, tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan siap. Kalau itu ada Ustaz Dasar, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tanki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustaz, ini mobil silakan Pak Ustaz pakai selama Ustaz di Pekanbaru. Nih bensin pun ada oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa yang telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, bukan tipu itu. Tangkap dia, begitu juga kalian. Tidak pernah sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, saya sudah capek hadapi istri saya. Ya Allah, saya sudah capek hadapi suami saya. Ya Allah, tolonglah saya, kata Allah. Malaikat karena dia sudah capek hidup cabut nyawanya. Ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah sholat pun pasti bermasalah. Contoh lagi, Pak PJ punya ajudan. Ada kan ajudan? Kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan. Ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat, dia makan di rumah. Siap.
ya Pak ya. Dan ada yang dipanggil, Adilan, tunggu dulu Pak. Oh bilang tunggu diputasi oleh Satpol PP. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor, namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, Pak PJ panggilan juga, Adilan siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak, Adilan, Bapak dan dia sibuk. Tidak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kemenangan. Ada yang tahu enggak itu artinya? Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya apa? Ya sudah, uruslah kalau pembeli. Pantas 30 tahun kau jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Karena Allah suruh menunggu. Maka adik sekalian yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik, berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab. Oh, berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Berarti sangka baik. Dia tahu, oh sangka buruk, gelisah. Ada sama istri saya mamanya cek, saya bilang, oh curiga terus, saya ini ahli agama, tidak mungkinlah saya berbuat maksiat yang haram-haram. Dia bilang istri saya itu, ya saya cemaskan kalau kau berbuat yang sunnah. Baiki sholatnya, perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah. Adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat sholatnya. Adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat sholatnya. Adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat sholatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya Tuhannya dia tipu. Sholatnya, apalagi kalau dia jadi imam pasti sholatnya. Ya, ini bukan kita bahas soal politik ya, bukan, cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan? Nenek kita, mereka wafat, mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka menikmati hasil perjuangan? Dan siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan menikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja, bukan tombak-tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Sayang seribu sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang. Bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustaz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yang baik dengan cara dia sholat.
Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera, tidak ada di tanah Bugis. Menghormati guru saya Ustaz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.